Halo semuanya, selamat datang di channel Violenata. Video kali ini aku mau bahas sebuah novel Jepang, judulnya adalah Kitchen. Jadi novel ini ditulis oleh Yoshimoto Banana. Aku sebenarnya tahu Yoshimoto Banana itu sekitar setahunan yang lalu sih, gara-gara nyari tahu buku apa aja yang dibaca sama RM tahun Namjoon ya. Salah satunya adalah buku dari Banana Sensei ini. Cuman waktu itu aku cari-cari di toko buku dan beberapa website penerbit kayaknya belum ada. Jadi mungkin ini buku pertamanya dia yang diterbitkan di Indonesia sih. Well, selain ini dibaca Namjoon, aku juga penasaran karena katanya buku ini dapat penghargaan gitu. Padahal ini novel debutnya Yoshimoto Banana waktu dia umur 20-an. Jadi kayak sebagus apa sih sampai dia bisa dapat penghargaan padahal baru debut gitu kan. Nah, langsung aja kita bahas novelnya ya. Jadi sebenarnya di dalam buku ini tuh ada 2 cerita. Yang pertama judulnya Kitchen, yang dijadikan judul. Terus ada satu cerpen yang judulnya Moonlight Shadow. Nah, tentang novelnya sebenarnya ini bercerita tentang orang-orang yang ditinggalkan sama orang yang dia sayangi. Jadi ini ada bagian awal ya, Kitchen. Ini jadi novelnya yang Kitchen. Terus yang ini tuh cerpen. Ini kita bahas yang Kitchen aja ya. Jadi Kitchen ini bercerita tentang seseorang yang baru aja ditinggal sama keluarga terakhirnya dia. Waktu kecil orang tua dia udah meninggal, terus akhirnya dia tinggal sama kakek dan neneknya. Tapi kakeknya meninggal waktu dia masih sekolah SMP. Terus baru-baru ini dia ditinggal sama neneknya. Jadi ketika neneknya meninggal tuh dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Konsep keluarga udah hilang. Dia ngerasa sendirian, rasanya gelap semuanya, gak ada siapapun gitu ya. Dan karena dia tuh gak bisa tidur kalau di kamar, jadi pindah-pindah ke tempat-tempat, ke kamar-kamar yang lain, sampai akhirnya dia ketemu satu tempat yang paling nyaman, yaitu adalah tempat yang paling dia sukai di dunia, yaitu adalah dapur. Jadi dia ini emang suka masak kayak gitu, meskipun dia bukan koki sih. Jadi ternyata tempat paling nyaman itu adalah di dapur. Dia bisa tidur sambil dengerin suara kulkas kayak gitu. Nah, semua ini jadi sebuah cerita yang menarik karena tiba-tiba ada satu cowok ya, namanya Yuichi Tanabe. Dia tuh datang dan menawarkan bantuan, yaitu adalah mengajak si tokoh aku ini buat tinggal bareng keluarganya dia. Sebenarnya kalau diinget-inget ya, si tokoh aku ini nggak kenal banget sama Tanabe. Dia cuma tahu aja kalau neneknya tuh sering cerita, katanya di toko bunga langganannya dia tuh ada anak baik gitu namanya Tanabe. Nah, akhirnya si tokoh aku yang namanya Mikage Sakurai ini dia setuju, mungkin karena saking kesepiannya ya, akhirnya dia setuju. Dia tinggal di rumahnya Tanabe, dia tidur di sofa di dekat kulkas. Jadi dia mulai hari itu tinggal bareng Tanabe dan ibunya Tanabe. Well, itu sih untuk sinopsisnya. Jadi sebenarnya ceritanya cukup ringan ya, nggak terlalu berat yang gimana banget. Cuman cara penggambaran si tokohnya oleh Banana Sensei ini benar-benar kuat. Jadi aku jadi ngerasain betapa sedihnya juga gitu loh, karena gila, rasanya tuh kosong. Kekosongan yang dibuat untuk si tokoh ini benar-benar kerasa banget sih. By the way, Sakurai ini, Mikage Sakurai ini wanita ya, cewek. Jadi secara logika ada orang yang ngajak strangers. Kalau menurutku ya, ada seorang cowok yang strangers lu nggak kenal-kenal banget terus ngajakin tinggal bareng tuh kan agak aneh dan lu mikir bahaya nggak sih? Tapi mungkin karena si Sakurai ini bener-bener kesepian, dia nggak punya tempat lain, dia nggak punya siapapun, bahkan mantannya dia aja udah nggak berhubungan lagi sama dia. Jadi ketika ada orang yang mau bantu dan dia ngerasain keluarga baru, kehangatan baru di rumahnya Tanabe, dia jadi malah nyaman tinggal di situ selama beberapa bulan kayak gitu. Mungkin dari kesederhanaan itu, tapi dengan karakter yang kuat dan penggambaran yang kuat tentang gimana orang-orang yang kehilangan, yang ngebikin novel ini jadi pemenang di penghargaan itu, menurutku ya. Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu adalah
adanya beberapa twist di sini ya. Jadi aku tuh sempet bingung waktu baca novel ini, karena kan dari awal tokohnya aku, jadi nggak ngerti ini gendernya siapa, cewek apa cowok. Terus ibunya si Yuichi ini juga agak surprise ya. Jadi dia ibunya Yuichi, tapi sebenarnya dia adalah ayah. Alasan kenapa dia operasi plastik, si ibunya Yuichi yang namanya Eriko ini, itu juga cukup menyedihkan karena ada hubungannya dengan orang yang ditinggalkan juga. Jadi setelah baca novel ini tuh aku jadi makin memahami dan makin memaklumi gitu bahwa sepeninggal orang yang benar-benar kamu sayang, yang benar-benar erat kaitannya dengan kamu tuh kadang bikin seakan dunia itu goyah, kayak kamu nggak punya tempat berpijak gitu. Mungkin kalau di Indonesia apa ya, rasa kesedihan itu pasti ada ya, tapi aku memposisikan diri sebagai seorang Mikage di sini waktu baca novelnya, bahwa kamu tuh cuma punya keluarga, tinggal satu orang doang, dan ketika dia meninggal tuh kamu nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Kalau di Indonesia kan kebanyakan keluarganya keluarga besar, jadi ketika benar-benar ditinggal tuh kerasanya makin-makin. Itu untuk yang Kitchen. Moonlight Shadow ini cerpen, jadi tipis ya, cuma segini doang nih. Ini juga masih tentang kehilangan sih. Jadi kalau ini ditinggalnya sama pasangan ya, sama pacar, namanya Hitoshi. Hitoshi ini meninggal, terus si ceweknya dia ngerasa kehilangan cukup dalam karena dia cinta pertama dan istilahnya lagi sayang-sayangnya gitu ya, ditinggal meninggal. Terus dia akhirnya kayak melampiaskan dengan olahraga di pagi hari, masih subuh-subuh dia jalan gitu, dia lari. Terus di sini juga ada adiknya Hitoshi, Hiragi ini lebih parah sih. Dia kehilangan Hitoshi, kakaknya, dan juga pacarnya dalam satu waktu bersamaan karena meninggalnya bareng, dan efeknya yang cukup surprise. Aku kaget sih, aku sampai berulang-ulang, ini beneran gak sih Hiragi sampai kayak gini gara-gara ditinggal sama si pacarnya itu dan kakaknya. Ya, intinya cerpen ini juga tentang kehilangan sih. Well, ada unsur-unsur magisnya juga sih kalau yang Moonlight Shadow. Kalau yang Kitchen tuh benar-benar realistis sih menurutku. Maksudnya nggak ada unsur-unsur magical or something kayak gitu. Sesuatu yang berjalan benar-benar ringan, alamiah kayak gitu. Well, di sini juga ada kisah cintanya ya, yang Kitchen. Cuma itu benar-benar berjalan dengan alamiah banget gitu loh. Kayak perasaan yang tiba-tiba tuh ada, bahkan lu nggak sadar itu ada. Mungkin karena kalut dan bingung dengan banyaknya perasaan yang tumpah ruah di satu waktu bersamaan, sampai lu nggak tahu kalau ternyata ada orang yang mungkin menjadi prioritas lu saat itu. Gitulah intinya. Novel yang cukup menarik, novel yang cukup nyaman untuk dibaca, menambah empati juga dengan gaya penceritaan yang santai dan ini kan buku terjemahan ya, cuman aku ngerasa bahwa mungkin kalau baca versi aslinya dan aku orang Jepang, kayaknya ini adalah novel yang ditulis dengan kata-kata bagus gitu, kata-kata indah gitu loh. Karena dari terjemahan aja tuh ada rasa feel-nya itu. Kadang kan kalau baca terjemahan, meskipun terjemahan novel itu kayak kerasanya terlalu kata bahasanya tuh nggak terlalu cantik gimana gitu, kayak biasa aja. Karena yang dijual kan biasanya plotnya. Kalau ini yang dijual tuh bener-bener kata-kata itu bisa ngebawa kita untuk memahami kondisi hati seseorang. Itu sih yang menurutku alasan kenapa novel ini bisa banyak disukain dan buktinya dapat penghargaan, padahal ini baru novel debut dari Yoshimoto Banana. Ya, aku bakal nungguin lagi sih novel-novel Banana Sensei yang bakalan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini buat kalian yang mencari novel ringan, mencari novel yang nggak soal mencari novel ringan dan pingin tahu gimana sih orang-orang yang ditinggal sama orang yang dia sayang, tapi dengan bahasa yang nggak begitu menjelimet ya. Kalian bisa ambil novel ini. Ini cepet banget dibaca. Aku baca kira-kira 3 jam selesai lah. Ini nggak terlalu, aku nggak ngerti ini termasuknya tebal atau enggak. Mungkin karena
meskipun bahasanya ringan tapi bikin penasaran gitu loh. Penasaran tuh aneh, bukan penasaran kayak baca novel detektif atau novel penuh plot twist ya, tapi kayak nggak tahu, pingin ngerti aja gitu, ini gimana sih si Sakurai dan Yuichi ini, apakah bisa bertahan dengan kondisi seperti itu atau enggak, kayak gitu. Ya intinya aku sangat rekomendasikan, terutama buat kalian yang lagi hunting buku-buku yang dibaca sama anak BTS. Ini salah satunya, dibaca sama RM. Ya segitu aja untuk pembahasan novel kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Oh jangan lupa klik like, comment, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dadah.